Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Tiffany dari Universitas Microskill. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara dalam tugas agama saya? Boleh Kak, silahkan. Dengan senang hati saya membantu Anda menjawab pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Kak. Boleh introduksi dulu ya, namanya siapa ya? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Naufal Ziramadan, biasa dipanggil Nova. Oh gitu ya Kak Nova. Boleh kita langsung mulai? Boleh Kak, silahkan. Baik, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Bagaimana pendapat Kak Nova mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat Kakak sendiri dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kakak sendiri dengan agama lain di Indonesia ini? Menurut saya, alhamdulillah cukup baik. Sekitar 80 dari 100 itu ada jawaban dari kitab saya sesuai surat Al-Hujurat ayat 13 yang dimana artinya itu kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa agar saling kenal, bukan saling bermusuhan. Kerukunan sesama muslim dan non-muslim terjaga dengan saling menghargai ibadah masing-masing. Begitu. Gitu ya Kak. Boleh saya lanjut ke pertanyaan kedua? Boleh Kak. Dalam ajaran agama Kakak sendiri, bagaimana ya kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama saya, dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu wajib berbuat baik dan adil ke non-muslim selama tidak memerangi. Gitu ya Kak. Boleh saya lanjut ke pertanyaan ketiga? Boleh Kak. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen ya? Menciptakan itu ya. Itu menurut saya musyawarah, menghormati, membantu, mengikuti sunnah Nabi, bertetangga baik tanpa pandang agama, lalu menghindari ghibah dan berprasangka buruk kepada masyarakat. Fokuskan ke kemanusiaan dalam lingkungan. Oh gitu ya Kak. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Ya Kak, lanjutkan. Menurut pendapat Kakak sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya harus menjaga lisan dan perbuatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Hargai keyakinan orang lain dan jangan mengejek sesembahan mereka. Gitu ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Ya. Menurut pendapat Kakak sendiri, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya? Peran pemerintah ya. Peran pemerintah itu wajib jadi penengah yang adil, lalu melindungi rumah ibadah semua agama, tegakkan hukum tanpa mendiskriminasi sesuai Pancasila yang ke-1 dan UUD 45. Itu negara menjamin kemerdekaan beragama setiap warganya. Gitu ya Kak. Itu ya. Baik Kak, pertanyaan saya semua. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya sedikit Sama-sama untuk Kak. membantu saya dan tugas agama saya. Iya, senang bisa membantu. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Tiffany dari Universitas Microskill. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara dalam tugas agama saya? Halo Kak Tiffany, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imin Muktafeni Siburian, biasa dipanggil Yenima. Saya bersedia untuk diwawancara. Kenal Kak Imin, saya langsung mulai aja ya. Silakan Kak Tiffany. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Kakak sendiri, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kakak sendiri dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia sudah berjalan cukup baik berkat fondasi kuat dari Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun tantangan berupa riak-riak intoleransi di akar rumput masih sekali muncul. Nah, jika dinilai dari skala 10 sampai 100, kondisi kerukunan saat ini berada pada angka 75, yang berarti toleransi secara struktural
sudah terbangun, namun masih memerlukan penguatan agar tidak mudah terhasut provokasi. Nah, khusus bagi umat Kristen Protestan, hubungan dengan pemeluk agama lain berlangsung dengan sangat harmonis, di mana ruang dialog dan kerjasama sosial dalam kehidupan bermasyarakat terjalin dengan rasa saling menghormati. Begitu, Kak. Oke Kak, pertanyaan kedua, dalam ajaran agama Kakak, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Saya adalah pemeluk Kristen Protestan. Nah, dalam ajaran agama Kristen Protestan, kerukunan umat beragama berakar pada hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri tanpa memandang perbedaan latar belakang seperti agama. Nah, dalam Alkitab menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Nah, sehingga menghormati orang lain adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Nah, hal ini juga dipertegas dalam Kitab Roma 12 ayat 18 yang memerintahkan untuk setiap umat Kristen itu hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan menjadikan perdamaian bukan sekedar pilihan melainkan sebuah kewajiban. Gitu, Kak. Oke Kak, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Nah, cara untuk menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat heterogen atau masyarakat kita yang menjemuk itu dapat diwujudkan melalui komunikasi yang empatik dan dialog antar iman yang sehat. Yang dimana ini bertujuan untuk saling memahami, bukan untuk berdebat. Nah, selain itu masyarakat kita juga perlu didorong untuk melakukan kolaborasi nyata dalam aksi kemanusiaan tanpa memandang agama, seperti gotong royong, ataupun membantu korban bencana alam seperti yang kita lakukan pada bencana banjir di Desember tahun lalu. Nah, keharmonisan ini akan semakin kokoh jika setiap individu itu menerapkan toleransi aktif, yang dimana setiap individu itu menghormati hak beribadah umat lain dan tidak memaksakan keyakinan pribadinya kepada orang lain. Begitu, Kak. Oke Kak, pertanyaan keempat, menurut pendapat Kakak sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Nah, menurut saya untuk menjaga kerukunan beragama di dunia ini, setiap umat beragama itu wajib memutus rantai kebencian seperti hoax ataupun stereotip negatif terhadap pemeluk keyakinan lain, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, setiap orang itu harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, itu juga sesuai dengan panggilan iman Kristen, di mana kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai, di mana setiap individu harus mengambil peran sebagai agen rekonsiliasi yang meredam ketegangan dan bukan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Begitu, Kak. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut pendapat Kakak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Nah, pemerintah itu pemegang peran krusial di mana dia sebagai pelindung warga negara dengan cara menegakkan hukum secara adil, tegas, dan tanpa tebang pilih terhadap segala bentuk tindakan intoleransi ataupun diskriminasi yang terjadi. Nah, selain itu juga, Kak, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang netral dalam menjamin hak warga negara, termasuk kemudahan dalam perizinan pendirian rumah ibadah. Nah, menurut saya itu peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama. Baik Kak, terima kasih atas jawaban Kakak dan waktunya pada malam hari ini ya Kak. Oke, Kak Tiffany, sama-sama. Selamat malam. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Tiffany dari Universitas Roskilde. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk acara dan tugas bersama saya? Boleh. Perkenalkan juga, nama saya Risanti dan saya di sini sebagai umat Hindu. Oke, saya langsung ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan itu, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Oke, baik.
Saya akan menjawab, menurut saya cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis itu di masyarakat heterogen adalah dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan tidak mudah menilai buruk ajaran agama lain. Nah, masyarakat juga perlu membiasakan dialog, kerjasama sosial, dan saling membantu tanpa melihat perbedaan agama. Misalnya nih, seperti saling menghargai saat hari raya, menjaga ketenangan saat ibadah, serta tidak menyebarkan ucapan atau informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Seperti itu. Oke Kak, sekian untuk acara. Terima kasih ya Kak sudah membantu saya dalam tugas saya. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tiffany dari Universitas Microskill. Baiklah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara dalam tugas agama saya. Halo, saya Evelyn, tentu saja boleh. Baik, saya akan langsung mulai aja ya ke intinya. Menurut pendapat kakak sendiri, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Sebagai penganut agama Konghucu, saya percaya bahwa kerukunan dapat terwujud jika setiap orang saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada. Saya meyakini bahwa meskipun kita memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Dalam kehidupan sehari-harinya, saya berusaha menjaga sikap, menghargai orang lain, dan tidak memaksa pandangan saya terhadap siapapun. Hal itu sesuai dengan ajaran kitab Lunyu, yaitu kitab sabda suci pada bab 13 ayat 23, yaitu seseorang yang berbudi luhur hidup harmonis meskipun tidak sama. Menurut saya ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, tapi justru menjadi kesempatan yang saling menghargai dan membangun hubungan yang baik untuk sesama manusia. Begitu jawaban dari saya sih, Kak. Oke Kak Evelyn, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Halo Cici, perkenalkan saya Tiffany dari Universitas Microskill. Wah, saya tahu Cici sih kan untuk JQ wawancara. Halo, saya sebelumnya ya Amanda ya. Oke, Cici langsung ke inti ya. Oke. Menurut Cici, pendapat awal pemerintah ancoho untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara. Sebagai penganut agama Buddha kan rasa pemerintah peran penting sih dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah sih harusnya berlaku adil loh sesama semua yang beda agama loh, seperti melindungi walau yang pas saya kipai sini, mendorong agar kalau tak kehilangan saling menghormati mai coluano, seperti ajaran pada kitab Dharma pada bab Yaka Vaga ayat 5 ya, di mana kebencian tidak pernah akan habis kalau dibalas dengan kebencian. Nah, jadi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Menurut ini kitab ayat kan mengajarkan walau perbedaan jangan dijadikan alasan buat saling membenci, tapi sebaliknya kita harus saling memelihara cinta kasih, toleransi, dan saling menghargai supaya kerukunan, kedamaian dalam walau tak kailan bisa terus terjaga sih. Menurut pandangan si Anelo ya. Oke, Ci, kamu saya Ci untuk jawabannya, Ci. Oke.